Tutulab mahadul al-istihadul Islam Rokmun sama Nuna Al-Amin Sindang Kasih. Bayat Santri Pesantren Persatuan Islam 80 Al-Amin Sindang Kasih. An Utia Ustadi. Aku akan taat kepada guruku. An Abiro Al-Hidayah. Aku akan berbuat baik kepada orang tuaku. An Ajtahida bi ikhlasin. Aku akan bersungguh-sungguh dengan tulus ikhlas. An La Akdiba. Aku tidak akan berdusta. Atau Soma. Aku tidak akan bertengkar. Akhir Ahada. Aku tidak akan menghina seseorang. An Atruka Faisa. Aku akan meninggalkan kejelekan. Madara minha. Baik yang nampak Wama baton. maupun yang tersembunyi. Itulah hakikat kami menggapai cita dunia akhirat, kembalikan Islam, rahmat bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta dua nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sehat tapi tidak sempat, dan yang sempat tapi tidak sehat. Namun alhamdulillah pada pagi kali ini kita semua dapat melakukan kembali rutinitas kita di Senin pagi, yaitu baiat, dan insya Allah mendapatkan kedua nikmat tersebut. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa ajaran Islam sejak zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan materi mengenai memperbaiki diri sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Tentunya sudah kita ketahui bersama di sini bahwa kita di sini adalah sebagai pemuda, di mana kita pastinya yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sekarang sedang berjuang dan yang telah lalu berjuang untuk mempertahankan utuhnya bangsa dan agama kita ini. Pastinya kita di sini sebagai generasi penerus itu harus selalu senantiasa memperbaiki diri dan mempersiapkannya. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Berilah aku 10.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berilah aku 10 seorang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Dari perkataan tersebut kita mengetahui dan kita bisa mengambil makna adalah seorang pemuda itu bisa lebih hebat dari generasi-generasi lainnya. Di fase ini memang para pemuda itu memiliki semangat yang lebih unggul, bakat dan minat yang lebih maju dibanding dari fase lainnya.
Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi pemuda untuk bisa melakukan hal-hal yang manfaat, mengembangkan bakat dan minat kita untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Nasib bangsa dan agama kita ini di masa yang akan datang itu tergantung kita di masa ini. Bagaimana nasib agama Islam di masa yang akan datang dan bangsa kita ini jika kitanya saja sebagai generasi penerus itu masih terjerumus akan hal-hal yang negatif seperti narkoba, geng motor, tawuran, bahkan pergaulan bebas. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita sendiri, mengubah pola hidup kita, mengubah kebiasaan kita dimulai dari hal-hal yang terkecil. Bagaimana kita mau mengubah hal-hal yang besar? Bagaimana kita mau melakukan hal yang besar apabila kita sendiri masih melalaikan hal-hal yang terkecil? Hal yang besar adalah akumulatif dari hal-hal yang terkecil. Maka kita di sini harus senantiasa memperhatikan hal-hal yang terkecil. Dan yang kedua, dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mau memimpin orang lain? Bagaimana kita mau memimpin bangsa dan agama kita ini? Apabila kita saja sendiri masih belum bisa memimpin diri kita sendiri, maka semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah dimulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda, karena waktu adalah emas. Manfaatkan waktu yang bisa kita gunakan sekarang, karena waktu yang sudah lalu tidak bisa diulang, dan belum tentu waktu selanjutnya kita masih ada di dunia ini atau tidak. Maka dari itu, haruslah kita untuk selalu senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Maka dari itu, teman-teman sekalian, marilah kita untuk selalu senantiasa memperhatikan hal-hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari sekarang. Sebagai pemuda harus bisa menjadi seorang pemuda yang keep fighting, do the best and be the winner. Selalu bekerja keras, pantang menyerah, lakukan yang terbaik dan jadilah pemenang. Insya Allah kita sebagai pemuda di sini bisa membangun agama dan bangsa di masa yang akan datang bisa lebih baik dari sekarang. Amin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything, yeah, it's not anything, but without health, everything else. Jadi sehat tidak digunakan pada kemestiannya, bahwa sehat itu harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Lakukan ketaatan kepada Allah dengan kesehatan fisik yang Allah berikan kepada kita. Sebagai antum, sebagai pelajar, nah ini kesehatan ini harus dimaksimalkan untuk belajar. Jangan ini sebaliknya, fisik sudah sehat tapi malah pura-pura sakit karena malas belajar, padahal alasan. Oleh karena itu jaga kesehatan, utamanya baik kesehatan jasmani maupun apalagi kesehatan rohani, begitu. Dua hal tersebut di sini jadi sasaran, tidak nyabelah, dan memang harus seimbang, begitu.